Ayo Mas Res, penyayatan sekondi. Aku nggak ngerti Pak. Ini Pak Bowo mau ngasih tutorial pencangkokan anggur Brasil atau kupalandak, karena mitosnya untuk teman-teman bonsai dan di sini tuh susah, kabarnya susah untuk mencangkok anggur Brasil, dan ternyata Pak Bowo ini udah beberapa kali mencangkok dan berhasil loh Bu. Makanya ini kita minta untuk Pak Bowo mempraktekkan cara cangkok anggur Brasil atau kupalandak ini. Kita saksikan. Ini Om Melvin masih mengupas. Gimana Pak? Jarak baiknya 10 cm dari atau sayatannya itu kayak ketela pohon. Maksimal itu maksimal atau gimana? Rata-rata Standarnya 10 cm. Oh, tinggi. sampai kena kayu. Sampai kena kayu. Ini dia. Jarang-jarang dulu bisa dapat tutorial cangkok anggur Brasil. Ini Ndoroku, ini dulunya hasil cangkok dari pohon indukan yang masih dikupas sama Ndoro Melvin itu. Ini hasil cangkoknya berhasil dan bisa hidup seperti ini. Karena memang itu mitos di sini, di teman-teman pembonsai itu mencangkok anggur Brasil itu sulit. Ternyata ini udah dipraktekkan dan berhasil. Ini cangkokan dari sana dan sudah hidup subur ini. Mungkin kalau di anu Pak, apa kayak ditata gitu? Ya bisa. Bisa ya, ditata juga bisa dulu. Jadi alternatifnya caranya, poin pertama setelah kita kupas, kita sayat kayunya Sampai kayunya lebih dalam, bukan sekedar mengupas atau menghilangkan kambium dalam, tapi juga disayat lebih dalam lagi. Bisa juga dengan metode tatah, pakai tatah biar cepat. Ini dulu masih proses penyayatan. terus dalam. Ini dulu, jadi ini jarak pengupasan kambium itu standarnya 10 cm. Kenapa? Keterangannya dari Pak Bowo itu untuk mencegah Kambiumnya cepet baliknya. untuk mencegah itu biar kambium nggak cepat pulih atau Karena kembali. memang katanya sih untuk jenis kupalandak ini, kambiumnya itu cepat menyatu seperti ini Om. Ini bekas cangkokan yang kemarin 5 bulan yang lalu ini kepotong. Ini Doroku, jadi Bekas ini cangkokan yang tadi ini bekas cangkokan dari yang tadi 5 bulan 5 bulanan. itu udah menutup Cepet banget. gitu. Kambiumnya untuk pulih itu cepat banget sampai hampir nutup ini. Hampir nggak kelihatan bekas luka potongnya. Ini potongannya itu yang sudah hidup di pot tadi. Kalau pakai tatan
biasanya kita oles pakai bawang merah atau brambang, bisa juga bawang putih. Kalau ini kita pakai bawang putih ya tuh. Oh, bawang merah dan bawang putih. Kita pakai bawang merah dan bawang putih. Akar tuh kan bunyi. Oh, malah atasnya ada. Jangan kayunya cuma Seperti itu. Jadi jangan salah Doro, yang kita olesi bawang merah atau bawang putih Malah kayu yang berkambiumnya ini. itu dari kambium sampai ke yang potongan atas, bukan di kayunya. Karena logisnya memang akar Tumbuhnya di tumbuhnya dari potongan kambium itu, dari batas kambium. Cuman kadang kita salah mengaplikasikan, salah persepsi, yang kita gesek pakai bawang itu malah kayunya. Seperti itu Doroku. bungkus. Kita bungkus. dibalik ya benar. Ini kan musimnya musim menghadapi musim kemarau mas. Nek musim kemarau kan ini ikatannya harusnya di dalam, tidak usah di Ini luar. posisinya di bawah. Di bawah dulu, nanti dilipat ke atas untuk mengurangi penguapan kan. Nah, gitu. Jadi Musim kemarau kan bisa dibilang airnya bisa menggenang, agak menggenang ya Pak, di gitu, dalam. iya. Terjadi kantong di sini. Terjadi pengantongan air buat penyimpanan, karena kita jaga-jaga musim kemarau dan akan jarang banget hujan. Solusinya seperti ini. Pakai mos aja biar cepat mudah, kita nggak usah pakai tanah. Sebenarnya medianya sama aja mas, pakai mos, pakai kokopit, pakai tanah sama. Ini sama. Real itu Pak, nggak ada campuran apalagi. Oh, cukup mos aja ya Pak ya. Campur tanah juga ada apa? Oh gitu. Kita siapkan mosnya. Walaupun saya nanti nih kali ini tengah, itu kan memang takutnya akarnya nekuk, lipat. Iya. Tapi kan sebenarnya tidak apa-apa. Besok itu kan juga disusun Program lagi ya Pak ya. Ya, Mas. Ah. Kalau kurang padat biasanya lamban mas, karena pohonnya kan lain beringin kan bisa tuh aku cangkok angin. Oke. Ini ya silakan cangkok angin kalau mau tuh. Siap, tidak rapi tidak apa-apa. Yang penting padat ya Pak. Kita ambil lagi satu mas, kita putus sari makanan untuk tidak ke atas, biar tidak ke atas. Dia semakin stres. Nah, kalau sudah stres gitu, dia akan memicu akar sama memicu. Oh gitu. Jadi tidak usah sampai putus terus saja. Taruh. Tidak, ini harus keliling mas dari sana. Keliling. Jangan sampai putus. Nanti kalau tidak terlalu dalam dikasih dia. Potong dalam. Nanti itu pasti tumbuh. Walaupun itu batang muda kan. Cepat proses. Lain proses nyangkoknya kan. Iya. Kepala ndak itu 0,1 mili itu mampu menghidup. Oh, Mampu itu. itu istimewanya di situ. Kayu. Ini dia Doroku, ilmu baru dari Pak Bowo. Setelah dicangkok atas, bawahnya kita kurangi atau kita sayap lagi, Fokus kambiumnya. kita putus kambiumnya. Bisa. Untuk ke atas lebih Fungsinya biar nutrisi ke atas nggak sebanyak awal waktu belum dicangkok, dan fungsinya lagi ini untuk memancing buah, bisa juga.
untuk menyetreskan, dan nantinya dari stres itu dia malah bisa berbuah seperti itu, Bro. Ternyata ada triknya. Itu trik Makanya khusus itu harus diperhatikan. ya. Kurangi gas gergaji ke dalam sampai kena batang kayunya. Ya, sampai hampir putus tapi nggak putus. Dan solusinya nanti, karena ini ke dalam banget, kalau mungkin ada ketakutan saat nanti kena angin bisa aja patah, ya solusinya kita kasih penyangga. Sering tengok gas gergaji itu tuh mas, itu kambium Cepat sekali nutup. karena jaraknya berapa Iya. itu tuh cepet. Setengah senti Pak. Ya, Ini paling setengah senti. itu dalamnya itu Itu Bro, nantinya juga harus masuk sama nutrisi masuk kan cuma dari dalam bukan Iya. bungkus itu apa ini Inti kayu itu ya. Inti kayunya. lewatnya biar Cukup, Pak, Bu? Pun. ya nih Bro, jadi kita sayat, kita kupas sampai dalam pakai gergaji biar kambium plus kayunya itu sampai hilang, sampai hampir putus, intinya Perhatikan seperti ya. itu, untuk mencegah nutrisi naik. Dan satu lagi memang harus agak ekstra diperhatikan karena kambium dari Kupalandak anggur Brasil ini cepat sekali nutup. Untuk prosesnya sampai berapa bulan nih Pak? Nah, saya pernah proses 3 bulan cepat sebelum 3 bulan itu berarti 2 bulan 3 minggu udah. Tapi ada yang sampai 8 bulan baru tutup. Jadi seperti asam. Asam juga lama. jadi ini untuk proses cangkok ini berbeda-beda. Yang tercepat itu 3 bulan sudah bisa kita panen, antara 3 bulan sampai 8 bulan. Itu pengalaman dari Pak Bowo. Semuanya tag itu mas. Tag itu sebenarnya dunianya mudah-mudah. Ya ini pasti hidup. Jadi, Sampai itu proses stek ya Pak? selesai potong sepertinya tag biasa. Udah ketuaan gini lama. Ini dulu sudah dapat trik seperti ini dari mana Pak? Iya proses mas. Prosesnya ya belajar pengalaman. Jadi dilukai dalam pokoknya sampai kambium dan kayu putus, tapi nggak sampai putus. Ini kambiumnya putus, kurangi kayunya dan mutar terus. Ini kita kasih penyangga biar nantinya kalau ada angin kencang dia nggak patah. Ini Bro. Nah, seperti ini. Untuk penyiramannya Pak Bu? Ini kan prosesnya cangkok musim kemarau. Siram sekali tidak apa-apa teman. Ini kan tadi plastiknya kan kamu orang tahu balik tuh. Berarti siram sekali dia Oh. bisa menguap gitu. Tidak usah penuh-penuh, sedikit aja. Bisa. Ini menguap kan nanti timbulnya juga ngembun juga kan air. Prosesnya kan itu proses cangkok kemarau. Kemarau itu kan harus yang menurut tinggal ya bisa air. Berarti untuk selanjutnya cuman ngontrol yang bekas potongan yang bawah itu Pak ya Pak? Itu kalau seandainya kalau nutup berarti kita sayat lagi Kita sama kita udah 3 bulan belum tampak tanda-tanda kita potong lagi. Lebih dalam ini lebih dalam lagi mas. 3 bulan kok belum mampu, ini 3 bulan langsung sayat lagi. sayat lagi Oke. kita paksa lagi. Seperti itu duluku prosesnya. Oke. Jadi itulah tadi duluku proses Proses pembuahan berarti pupuk tidak sama yang
dari indukannya ya Pak ya. Dari induknya jangan sampai telan air, nanti kering ya. Oh, gitu. Terus yang masuk dikit, nanti tidak buah. Iya. Berarti ini mungkin nantinya mungkin yang bagian atas ini sama yang bawah mungkin yang lebih cepat berbuah malah yang dicangkok Yang ini malah. dicangkok ya. Oh, ya. Proses penyepresan bulan stres. Jin. Tapi lewatnya tidak lewat air, tapi lewatnya lewat cangkok. Penyayapan kami itu tadi. Sama seperti yang tadi Pak. Untuk kalau yang kita punya pohon kupalanda seperti ini, kita ingin membuahkan tadi yang seperti yang Pak Bo bilang tadi kan ada trik lagi kan seperti ini, cuman kita lakukan pada akar utama. Akar utama yang besar kita bikin seperti ini, sayap memutar Pak, memutar. Oh berarti lewat batang ini aja bisa, cuman ngeroknya jangan sampai airnya terlalu dalam. Itu untuk membuah. Untuk membuahkan berarti nggak perlu Kambiumnya. cuman kambiumnya aja ya. Oh ya bedanya seperti itu loh. Bedanya seperti itu. Kalau untuk pengen pohon kupalanda kita berbuah sayap seperti ini, tapi jangan terlalu dalam. Ya, Seperti proses cangkok. nah, seperti proses cangkok di sini. Kambiumnya. Di sini bisa pada bagian akar-akar utamanya yang besar-besar gini, ini juga bisa dibikin kayak cangkokan, kayak menyangkok itu, begitu. Dan dihilangkan dikerok juga ya, dikerok. Oh dikerok. Kalau di konsep itu kan tidak kambiumnya kan kita ganti. Iya. Itu tadi saudaraku tips dan trik untuk pencangkokan anggur Brasil atau kupalanda ini. Jadi setelah kita kupas dalam lagi sampai ke kayunya, kita bungkus pakai mos. Sebelumnya kita olesi dulu bawang merah atau bawang putih di bagian potongan kambium itu, lalu kita kasih mos, kita bungkus. Setelah itu kita ratakan dan kita rapatkan. Jadi di cangkokan itu langsung kita lilit bener sampai dia benar-benar rapet atau rata dan mencengkram. Mosnya itu mencengkram di situ. Kemudian seperti itu, dan bawahnya kita kupas dalam. Kita bisa pakai geraji atau pakai apalah, intinya kita kupas dalam sampai putus benar-benar kambium itu terputus dengan sebagian kayunya. Itu memutar, fungsinya untuk proses penyepresan. Setelah stres nanti ini malah akan cepat berbuah dibandingkan pohon indukannya. Jadi cangkokan ini harapannya nanti bisa jadi berakar dan dia malah cepat berbuah. Seperti itu saudaraku. Trik kedua untuk pohon indukan untuk memancing lebih cepat berbuah sama. Jadi kita kupas kambium dan kita hilangkan sampai ke kayunya, tapi jangan terlalu dalam. Intinya jangan terlalu dalam. Seperti proses cangkok itu di akar-akar utama itu atau batang utama itu untuk pohon indukannya biar cepat berbuah. Oke, itu prosesnya kira-kira di 3 bulan. Jadi saudaraku tetap ikuti kita 3 bulan lagi. Kalau ini bulan Mei, katakan ini Mei, berarti Juni, Juli, Agustus akhir atau mungkin di September kita akan update hasil pencangkokan ini untuk melihat apakah dia sudah berbunga atau berbuah dan ngecek kambiumnya. Seperti itu saudaraku, itu tutorial penting banget, perlu saudaraku ketahui juga yang suka dengan tanaman anggur Brasil atau kupalanda dan merasa memang pohonnya kok lama banget nggak berbuah-buah. Inilah trik, inilah tipsnya. Ini tips penting banget, perlu saudaraku ketahui. Itu saudaraku, seperti itu tutorial pencangkokan anggur Brasil dan harapannya ini cepat berbuah dan bisa jadi tips penting dari Pak Bo.